Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel harian Mama Lina. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu ginjal, apa itu penyakit gagal ginjal, dan bagaimana bisa timbul penyakit itu. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai terapi yang digunakan oleh pasien gagal ginjal ya. Jika seseorang terdiagnosa penyakit gagal ginjal kronis, akan dilakukan terapi untuk mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak tersebut. Ya. Nah, terapinya apa saja? Terapinya adalah yang pertama hemodialisa, HD atau cuci darah. Yang kedua adalah cuci perut istilahnya ya. Jadi itu singkatannya peritoneal dialisis. Ya, yang ketiga adalah transplantasi ginjal atau cangkok ya. Nah, ketiga bentuk terapi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita bilang oh yang satu lebih baik dari yang lain ya. Jadi itu semua tergantung dengan kebutuhan dan dari diri kita sendiri. Ya, kita cocok yang mana. Nah, kebetulan suami aku sudah menjalani 2 jenis terapi ini, yaitu hemodialisa dan yang sekarang adalah peritoneal dialisis. Jadi itu yang disebut CAPD ya. Dia sudah melakukan keduanya ini. Nah, jadi terapi hemodialisa atau cuci darah itu harus dilakukan di rumah sakit. Itu nanti untuk durasinya, untuk jangka berapa kali dalam seminggu itu ditentukan oleh dokter yang menangani. Bisa 1 kali seminggu, bisa 2 kali seminggu. Jadi hemodialisa ini harus dilakukan oleh tenaga profesional. Pasien datang ke rumah sakit dan mempergunakan alat hemodialisa sendiri. Jadi benar-benar darah dikeluarkan, kemudian dicuci ya lewat selang ya kawan-kawan. Jadi disalurkan lewat selang, dicuci di alat ya. Nah, kemudian setelah istilahnya itu bersih ya, setelah bersih dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Nah, proses cuci darah seperti ini itu untuk mengeluarkan racun-racun dan air yang mengendap di dalam tubuh. Jadi jangan sampai di paru-paru itu penuh dengan air ya. Nah, proses cuci darah seperti ini dalam jangka panjang itu akan membuat pasien stop kencing, jadi tidak bisa kencing lagi. Terus kemudian membuat pasien juga tekanan darahnya itu dia naik turun. Lama kelamaan akan membebani kerja jantung. Nah, proses cuci darah ini menggunakan jarum yang cukup besar sih ya, lumayan ya. Dan dalam prosesnya itu sakit. Jadi sering aku lihat pasien yang di HD itu yang nggak tahan sakit ya, itu dia akan nangis, merasa kesakitan seperti itu. Nah, kemudian terapi yang kedua yaitu yang disebut CAPD. Itu secara
umum orang nyebutnya CAPD gitu ya. Nah, kalau yang CAPD ini dia tidak perlu datang ke rumah sakit. Kemudian kita bisa lakukan sendiri di rumah atau di manapun ya, karena kita akan melakukan terapi ini antara 4-6 jam sekali. Nah, terapi CAPD ini tidak ada proses mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Pasien relatif bisa lebih bebas untuk makan dan minum. Bebasnya terbatas ya kawan-kawan ya. Jadi bukan bebas segala hal lalu bisa dimakan, enggak. Tapi bebas tapi terbatas. Nah, kalau di HD kan banyak pantangannya. Kalau di CAPD ini relatif lebih bebas karena toh cuci darahnya itu ya. Jadi proses mengeluarkan racunnya itu kan dilakukan setiap 4-6 jam sekali. Sedangkan kalau cuci darah HD kan seminggu sekali atau 2 kali datang ke rumah sakit. Jadi memang benar-benar harus membatasi makanan yang masuk ya. Nah, kemudian dengan terapi CAPD ini pasien juga akan bisa buang air kecil, jadi pipis ya, itu lebih panjang gitu loh dibandingkan dengan yang pasien yang melakukan terapi HD. Lama-lama mereka akan nggak kencing sama sekali, tapi kalau CAPD tetap bisa kencing. Kemudian terapi CAPD juga akan melindungi jantung karena kerja jantung nggak diforsir ya, jadi tensi relatif stabil, terus kemudian juga kesehatan jantungnya bisa lebih dipertahankan. Nah, CAPD ini gimana caranya? Jadi gini, proses terapi CAPD ini adalah dengan memasukkan cairan di dalam rongga perut. Jadi kalau kita bayangkan itu begini ya kasarnya itu kawan-kawan, perut kita itu jeroan itu ya, itu kan ada diliputi selaput. Nah, diliputi selaput ya. Terus kemudian ada kulit perut kita itu. Nah, di antara selaput ini tadi, ini yang disebut selaput peritoneal itu ya, itu tadi ya, yang membungkus jeroan itu tadi. Nah, di antara itu dengan kulit itu ada rongga, dia ada celah gitu loh di antara itu. Nah, di celah inilah yang dimasukin cairan dialisanya. Jadi di perut, jadi perut akan dioperasi, dilobangi ya untuk selang begitu, untuk selang. Nah, selang ini nanti berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang sudah ditanam di dalam rongga perut itu tadi, dan sekaligus untuk memasukkan cairan yang baru. Nah, jadi istilahnya begini. Jadi kawan-kawan, di rongga perut tadi itu dimasukin cairan dialisisnya ya. Nanti racun-racun dan air akan diserap oleh cairan tersebut dari selaput peritoneal ini tadi loh ya, ditarik ke situ, diikat sama dia. Nah, kemudian dengan jangka waktu 4-6 jam akan rutin dikeluarkan. Nah, seperti itu terapi CAPD-nya. Nah, setelah dikeluarkan, selanjutnya kita masukkan lagi cairan yang baru ke dalam rongga perut tersebut untuk diendapkan ya di situ, didiamkan di situ selama 4-6 jam kemudian. Nah, dengan proses seperti ini
tidak ada jarum yang digunakan sehingga tidak ada rasa sakit ya. Jadi itu salah satu beda juga dengan cuci darah atau HD. Nah, yang harus diperhatikan untuk melakukan terapi CAPD ini adalah kebersihan diri sendiri, kebersihan kateter ya, kebersihan itu selangnya itu, juga kebersihan ketika melakukan terapi. Jadi ketika mengganti proses penggantian cairan, memasukkan cairan itu semua harus bersih. Nggak perlu steril tapi harus bersih. Nah, yang sudah dilakukan suamiku ya dua ini kawan-kawan ya. Jadi apa yang dia rasakan dari melakukan dua metode terapi ini, ya memang semua yang saya jelaskan tadi dia rasakan ya, seperti sakit ya ketika HD itu dia rasakan. Tapi setelah ganti ke CAPD ini relatif lebih nyaman karena tidak mengganggu aktivitas kami sehari-hari. Jadi nggak perlu kita mikir oh setiap hari Selasa dan Jumat harus ke rumah sakit dan itu butuh waktu seharian kan kalau HD. Nah, jadi kita bisa fleksibel soal waktu ya, karena memang CAPD ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang masih mempunyai kegiatan atau mobilitas yang tinggi sehingga tidak mengganggu jadwal aktivitasnya ya. Terapi yang ketiga yaitu transplantasi ginjal. Ini masih agak sedikit rumit ya untuk dilakukan, karena untuk mencari donor yang cocok ya, terus kemudian untuk proses operasinya itu juga operasi besar ya. Jadi ginjal kita yang dua ini tadi bukan diambil satu terus diganti ginjalnya orang, tapi namanya transplant itu ditanam. Jadi ginjalnya nanti ada 3 jadinya gitu loh. Maka pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang entar-entar aja deh gitu ya. Yang penting dengan terapi yang saat ini dijalani sudah berasa nyaman, nggak ada efek samping bagi tubuh ya. Jadi semuanya oke, ya sudahlah gitu ya. Buat kawan-kawanku yang sudah terdiagnosa gagal ginjal dan harus menjalani terapi baik itu hemodialisa ataupun CAPD, bagaimanapun hati yang gembira adalah obat. Aku di sini bersama kalian karena aku pun merasakan merawat suami yang terdiagnosa gagal ginjal kronis. Sekali lagi, di samping terapi yang rajin, jaga pola makan, tetap bergembira ya, karena hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Silakan subscribe, like, komen, dan share video-video ini. Siapa tahu banyak orang di luar sana yang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kawan-kawan.